Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu. Berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 13 Agustus 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Lanjutkan 10 dan 12 sampai 14. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang dua hal. Pertama, pertanyaan para murid soal siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan Yesus memberikan jawaban dengan memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Poin penting yang mau disampaikan Yesus pada bagian pertama ini adalah soal pertobatan. Yesus tahu kecenderungan manusiawi para murid dan para pengikutnya, Anda dan saya, ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang berkuasa. Maka yang dijawab Yesus adalah pertobatan. Sebab untuk bisa masuk surga perlu pertobatan. Menjadi seperti anak kecil. Sifat anak kecil itu polos, jujur, tulus. Selalu bergantung pada orang tuanya. Itu yang diharapkan Yesus pada para muridnya. Bila mereka ingin masuk dalam kerajaan surga, perlu pertobatan. Menjadi pribadi yang selalu bergantung pada Allah. Menjadi pribadi yang tulus, setia dan rendah hati. Inilah yang perlu kita perjuangkan sebagai murid Tuhan. Bahwa kita juga perlu menghidupi semangat itu. Selalu menggantungkan diri kita pada Tuhan. Dan dalam pelayanan-pelayanan kita, tuluslah untuk melayani. Sukacitalah untuk melayani. Rendah hati untuk melayani. Poin kedua yang disampaikan oleh penginjil hari ini, bicara tentang seekor domba yang sesat. Pemiliknya mencari. Dia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu. Ini adalah gambaran kemurahan Bapa di surga. Ia tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Karena itu dia terus mencari dan mencari serta menemukan. Saudaraku yang terkasih, Allah Bapa di surga sangat mencintai umatnya, mencintai kita semua. Namun karena kelemahan kita sering tidak setia. Kita tidak mampu mengalahkan keinginan kita. Kecenderungan jahat kita sering memisahkan diri dan menjauhkan diri dari Allah.
Walaupun demikian, Bapa di surga tetap mencari dan menemukan kita. Karena itu butuh keterbukaan hati, kerjasama dari kita untuk kembali kepada Bapa. Butuh pertobatan agar kita selalu bersama dengan Bapa. Maka marilah saudaraku yang terkasih, hendaklah kita senantiasa menghidup semangat Tuhan dan kembali menggantungkan hidup kita pada Tuhan, serta terus berusaha terbuka hati untuk dituntun dan dipimpin oleh Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.